Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan selalu. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa seperti ini? Kita sebenarnya tahu apa yang baik untuk hidup kita. Kita tahu harus lebih rajin ibadah, kita tahu harus bangun lebih pagi, kita tahu harus memperbaiki diri, tapi anehnya, kita tetap saja sulit melakukannya. Kenapa? Karena kita terlalu nyaman di zona nyaman kita. Zona nyaman itu memang terasa enak. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada usaha lebih. Tapi justru disitulah masalahnya. Zona nyaman yang terlalu lama diam-diam bisa membunuh potensi kita, membunuh mimpi kita, bahkan bisa menjauhkan kita dari Allah tanpa kita sadari. Kadang kita berpikir, nanti aja deh berubahnya, nanti aja kalau udah siap, nanti aja kalau udah dapat hidayah. Padahal teman-teman, perubahan itu jarang sekali datang karena kita menunggu. Dan seringkali perubahan justru dimulai dari memaksakan diri. Memaksa diri bangun untuk sholat, memaksa diri untuk membaca Al-Quran, walaupun awalnya terasa malas banget. Memaksakan diri melakukan hal baik walaupun hati belum sepenuhnya itu emang berat banget. Dan ternyata dalam Islam hal seperti ini bukan sesuatu yang aneh. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan kata bersungguh-sungguh itu artinya ada usaha, ada perjuangan, ada paksaan terhadap diri kita. Karena sebenarnya musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi rasa malas dalam diri kita sendiri. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa nafsu itu harus dilatih dan didisiplinkan. Karena kalau dibiarkan, ia akan selalu memilih yang paling mudah dan paling nyaman. Misalnya begini, kalau kita menunggu hati kita ingin sholat tahajud dulu, kita baru bangun dan melaksanakannya, mungkin kita tidak akan pernah bangun untuk sholat tahajud. Kalau kita menunggu mood untuk membaca Al-Quran, mungkin musyaf itu akan terus tertutup. Kalau kita menunggu semangat untuk berubah, baru kita berubah, mungkin perubahan itu tidak akan pernah datang. Makanya, kadang langkah pertama memang terasa berat. Bangun subuh terasa berat, belajar terasa berat, memulai kebiasaan baik terasa berat, tapi setelah kita melewati paksaan di awal itu, yakinlah perlahan-lahan hati kita mulai terbiasa. Yang dulu terasa berat, pelan-pelan menjadi ringan. Yang dulu terasa dipaksa, akhirnya justru menjadi kebutuhan dan kebiasaan. Banyak orang yang sekarang rajin ibadah, dulunya juga pernah memaksakan diri. Banyak orang yang sekarang disiplin, dulunya juga pernah melawan rasa malasnya. Karena teman-teman, kebaikan itu seperti otot. Kalau tidak pernah dilatih, dia akan lemah. Tapi kalau terus dipaksa dan dilatih, dia akan menjadi kuat. Dan yang paling indah adalah Allah melihat setiap usaha kecil itu. Rasulullah SAW pun bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bukan yang paling besar, tapi yang terus dilakukan secara konsisten, walaupun sedikit-sedikit. Artinya, walaupun awalnya kita melakukannya dengan terpaksa, selama kita terus berusaha, Allah tetap menghargai usaha itu. Jadi kalau hari ini kamu merasa malas berbuat baik, malas berubah, malas memperbaiki diri,
Jangan tunggu sampai semangat itu datang. Mulailah dulu, meskipun dengan sedikit paksaan pada diri sendiri. Karena bisa jadi, paksaan kecil hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Dan ingat, zona nyaman memang terasa aman, tapi terlalu lama di sana bisa membuat hidup kita berjalan di tempat. Sedangkan perjuangan untuk berubah mungkin terasa berat di awal, tapi disitulah sebenarnya kehidupan kita mulai bergerak. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki diri walaupun sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai akhirnya kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.